materi kita ice breaking sudah. Nanti instruksinya perhatikan ya. Ice breakingnya adalah kalau Bapak bilang tepuk semangat, semangat, gitu ya. Siap. Tepuk semangat, Semangat. ya. Tepuk tangan seperti itu. Sudah siap untuk belajar? Siap. Nah, mari kita ke materi sekarang. Tapi sebelumnya semuanya hadir ya. Siap, hadir. Ini sudah Bapak cetak semuanya, sudah hadir. Oke, materi kita hari ini adalah mengenal unsur pembentuk prompt untuk kecerdasan artifisial. Di mana ini adalah materi lanjutan dari minggu lalu. Di mana materi minggu lalu kita sudah belajar tentang pemanfaatan AI. Salah satunya adalah ChatGPT ya. Sudah kita kombinasikan juga dengan Canva untuk membuat presentasi kan tentang sejarah. Nah ini sekarang kita lanjutkan dengan mengenal unsur pembentuk prompt. Nah ini capaian pembelajarannya silakan dibaca. Jadi nanti anak-anak mampu menjelaskan konsep dasar cara kecerdasan artifisial generatif serta bagaimana prompt digunakan. Kemudian tujuannya nanti anak-anak dapat menerapkan atau menggunakan prompt untuk menghasilkan output yang benar ya, atau yang diinginkan. Kemudian nanti indikatornya anak-anak mampu mendemonstrasikan prompt ya. Itu capaian tujuan dan indikator. Nah, di sini Bapak ingin bertanya, pernahkah Anda memerintah AI? Dalam hal ini adalah ChatGPT. Memberikan perintah kepada AI. Silakan salah satu, apa perintah yang Anda sampaikan ke AI? Yunita sudah. Salah satu, Matasya. Baik, izin menjawab Pak. Jadi perintah yang pernah saya perintahkan kepada AI itu salah satunya itu membuatkan suatu paragraf yang berisi tentang cerita. Nah, perintahnya bagaimana? Tolong buatkan saya satu paragraf tentang cerita ini. Tepuk tangan untuk Matasya. Jadi tolong buatkan saya paragraf untuk cerita A, itu saya. Nah itu sudah lumayan spesifik perintahnya. Nah ini peran dan fungsi prompt. Prompt merupakan perintah atau instruksi yang diberikan kepada model AA, dalam hal ini adalah ChatGPT, untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Jadi kita harus memberikan instruksi kepada ChatGPT agar ChatGPT mengerti apa yang kita inginkan. Nah, jadi ketika nanti konten atau output yang kalian buat itu kurang sesuai, bisa disempurnakan lagi. Inilah maksudnya penyempurnaan interaktif. Sekarang kita coba dulu deh. Sudah itu komputernya? Coba ketikkan di ChatGPT kalian, buatkan saya pantun. Buatkan saya pantun, gitu aja deh. Sederhana seperti itu. Instruksinya sederhana, sudah? Ya sudah, salah satu angkat tangan. Coba lihat tangan di. Baik, dari saya memerintahkan buatan saya pantun. Di sini ada 3 jenis pantun yang ditawarkan. Yang pertama pantun cinta, yang kedua pantun nasihat, yang ketiga pantun jenaka. Saya membacakan pantun cinta. Bunga mawar harum mewangi, Cakep. tumbuh indah di taman sepi. Hati ini tak bisa berbunyi, rindu padamu setiap hari. Nah itu salah satu penggunaan prompt yang sederhana ya. Maksudnya singkat dan sederhana. Kemudian coba sekarang lebih spesifik lagi. Ketikkan buatkan saya pantun dengan batasan sekarang ya. Coba dengan batasan.
ketika saya pantun yang berisi kata buaya. Kata buaya. Ya. Berarti di sana ada batasan kata buaya. Coba salah satu. Coba Devi. Salah satu pantun yang berisi kata buaya yang pertama, jalan-jalan ke rawa lebat, melihat buaya sambil tertawa. Kalau janji janganlah hebat, akhirnya hilang entah kemana. Nah, tepuk tangan dulu. Nah, itu salah satu yang memanfaatkan prompt. Yang satunya adalah tidak dengan batasan. Kemudian yang tadi satu dengan batasan kata buaya. Jadi yang muncul sesuai kan? Sesuai ya. Kita lanjut sekarang. Kemudian ada juga namanya strategi penyusunan prompt. Yang pertama adalah zero shot. Yang kedua adalah few shot. Nah, ini contohnya. Ketika anak-anak nanti mengetikkan, buatkan saya infografik tentang Bung Karno. Nanti yang keluar adalah seperti ini. Gambar seperti ini keluar, kemudian ada keterangan born, nationally, kemudian presiden, bahasa Inggris ini. Ini dengan zero shot prompt. Kemudian dengan few shot prompt, ketika prompt berikut, buatkan saya infografik tentang Bung Karno dengan bahasa Indonesia, berisikan poin-poin seperti contoh berikut. Contohnya adalah nama lengkap, tempat tanggal lahir, agama, nama istri, nama anak, dan lain sebagainya. Nanti yang keluar adalah seperti ini, sama seperti contohnya, yaitu nama lengkap, di sini ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, agama, dan lain-lain. Nah, ini seperti ini contohnya. Jadi, apakah ini akurat? Belum tentu ya. Nah, di sanalah peran manusia nanti. Di sana nanti peran manusia menentukan apakah informasi yang dikeluarkan akurat atau tidak. Nanti tentang akurasi dari output ini silakan tanyakan ke guru sejarah kaliannya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Sudah jelas sekali. Sekarang baru ke project. Silakan buat kelompok terdiri dari 4 atau 5 siswa. Sudah kan? Kita pakai saja yang kelompok yang kemarin. Atau mau kelompok yang baru? Kemudian setiap anggota kelompok ini pastikan harus mendapatkan tugas. Buatlah proyek tentang membuat prompt zero shot dan few shot. Nanti yang dipresentasikan adalah tunjukkan prompt zero-nya bagaimana, hasilnya bagaimana. Kemudian tunjukkan prompt view-nya bagaimana, hasilnya bagaimana. Lalu bandingkan prompt tersebut dan silakan simpulkan yang mana lebih bagus, yang mana lebih cocok digunakan. Kemudian manfaatkan AI mesin pencari seperti ChatGPT. Bisa dimengerti? Silakan kerja dalam kelompok, Bapak bagikan LKPD. Nanti di LKPD ini ada nama. Silakan anak-anak isi nama anggota kelompoknya. Kemudian ada penilaian individu ya, penilaian proses. Jadi saat kalian bekerja itu dinilai prosesnya. Kemudian penilaian presentasi saat nanti kalian presentasi dinilai juga. Selain individu, penilaian individu, ada juga penilaian kelompok. Ya. Jadi Bapak harapkan semua anggota terlibat dan aktif. Silakan isi nama kelompoknya dulu. Halo, kelompok berapa? Kelompok 1. Sudah ini sudah. Coba perlihatkan apa ininya. Promnya. Sayuti Melik, Pak. Hah? Sayuti Melik Prom. Oh. Buatkan saya infografis tentang Sayuti Melik. Oh. Sudah ya. Ada kendala? Tidak. Tidak ya? Sinyal mungkin ada sedikit. Ya, kenapa? Ada kendala? Ini
buat gambarnya harus login, Mbak. Oh iya. Login dengan Google. Punya akun Google? Saya punya, masukin ke sini aja, Mbak. Boleh masukin ke sana. Atau pakai HP boleh. Ya. Bisa? Pakai HP baru bisa. Karena ini harus login katanya. Pak Tangkas. Baik, sebelum kami mulai presentasi pada hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Madinah Saraswati Reni. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari Visual Prompting. Untuk menghasilkan gambar infografis, saya menggunakan prompting seperti ini. Buatkan infografik pahlawan I Gusti Ngurah Rai dengan format nama tokoh, nama lengkap plus panggilan. Foto ilustrasi tokoh bisa berupa gambar asli atau ilustrasi, tanggal dan tempat lahir, wafat, informasi dasar identitas, latar belakang singkat, asal usul dan lainnya yang seperti sudah saya jabarkan di sana. Kemudian dihasilkanlah gambar ini. Dari sini kita bisa melihat dari analisis bahwa secara desain sudah sesuai, di mana layoutnya jelas, teksnya terbagi per bagian, tidak digabung-gabung, di mana judul dan sub itu dipisah. Kemudian untuk visual mendukung, namun dari segi isi konten masih ada yang kurang, beberapa elemen kosong atau belum terisi. Silakan yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya bagaimana, kan tadi dijelaskan pada view short prompting itu ada beberapa kesalahan seperti misalnya di bagian prestasinya itu terpotong seperti itu karena contohnya tidak ya seperti itu. Lalu bagaimana cara kalian itu menyertakan contoh yang efektif supaya tidak terjadi lagi kesalahan pada saat hasil dari review short prompting itu? Baik, izin langsung menjawab. Jadi seperti contoh yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi solusinya yaitu kita bisa memberikan formatnya. Misal ukurannya berapa yang kita inginkan. Mungkin bisa lebih jelasnya nanti kita berikan contohnya di sana. Jadi output yang keluar sesuai dengan keinginan kita. Saya ingin menambahkan, dari pengalaman saya menggunakan AI untuk membuat gambar seperti itu, hal yang bisa lakukan adalah sebenarnya bisa direvisi lagi. Hasil yang tadi itu bisa ditambahkan prompting selanjutnya, yaitu untuk di bagian misalnya untuk di bagian prestasi itu ditambahkan lagi penjelasannya, tambahnya itu pasti akan disesuaikan ulang. Kemudian kita juga cek di sana evaluasi, oh ternyata kebanyakan itu masih besar-besar tulisannya, maka dari sana bisa kita sesuaikan untuk direvisi untuk diperkecil lagi tulisannya agar data-data lainnya bisa ditambahkan di sana. Itu pasti bisa. Intinya adalah kita merevisinya lagi. Jadi kita sudah memperhatikan tadi presentasi dari kelompoknya Aliani ya. Kita refleksi sedikit bersama-sama. Hasil dari presentasi yang tadi ditampilkan adalah apakah sudah menampilkan Sirosot tadi? Sudah ya. Kemudian apakah sudah menampilkan Viewshot tadi? Sudah ya. Seluruh anggotanya sudah kebagian tadi untuk presentasi? Sudah ya. Kemudian apakah sudah menampilkan gambar hasil dari Viewshot tadi? Dan Siro? Sudah kan? Sudah. Apakah sudah disimpulkan dari perbandingan? Sudah dibandingkan antara view dan Sirosot? Sudah ya, sudah ada perbandingan ya. Jadi seluruh kriteria sudah terpenuhi. Tepuk tangan untuk kelompok yang anak-anak. Jadi kita sudah presentasi dan sudah refleksi dari semua kelompok. Dari materi yang kita pelajari hari ini dan minggu kemarin, mari kita simpulkan bersama-sama. Nah, di sini dengan menggunakan prompting yang tepat dalam kecerdasan artifisial dapat menghasilkan hasil yang lebih akurat. Apakah benar? Ya. Tapi tentu saja kita perlu validasi dari narasumber ya, atau orang yang tepat.
Kemudian apakah prompting itu menghemat atau mengefisiensikan waktu? Ya. Benar ya. Jadi kita tidak memakan waktu yang lama untuk mencari atau output yang kita inginkan ya. Kemudian konsistensi output, apakah output yang dihasilkan konsisten atau berubah-ubah? Ada yang berubah-ubah ya. Jadi ini konsistensi outputnya ini tergantung dari prompting yang kita ketik ya. Kalau promptingnya tidak ambigu maka outputnya pun akurat. Tapi kalau promptingnya ambigu dia akan berubah-ubah. Maksimalkan potensi AI, mengurangi ambigu. Nah, di sini yang berhubungan dengan tadi, mengurangi ambiguitas itu dengan cara mengetikkan prompting yang tepatnya. Nah, itu kira-kira kesimpulan yang kita dapat hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kira-kira masih ada yang mengganjal di hati? Silakan. Ya, sudah cukup jelas semuanya ya? Oke, kalau sudah cukup jelas, minggu depan kita lanjutkan dengan materi etika penggunaan AI. Karena tadi kita awali dengan doa, mari kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas. Berdiam diri.